Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah dengan NIM 721141908. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Yang pertama yaitu perusahaan dan lingkungannya. Lingkungan memiliki 8 unsur, yaitu pemasok, pelanggan, serikat pekerja, komunitas keuangan, pemegang saham dan pemilik, pesaing, pemerintah, dan komunitas global. Perusahaan mengambil sumber daya dari lingkungannya, kemudian mengubah sumber daya tersebut menjadi produk dan jasa, dan mengembalikan sumber daya yang telah diubah kembali ke lingkungan. Selanjutnya yaitu model sistem perusahaan. Model sistem perusahaan itu ada 4. Yang pertama yaitu aliran sumber daya fisik. Aliran sumber daya fisik meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Kedua yaitu aliran sumber daya virtual. Itu meliputi data dan informasi yang kemudian akan diolah dan akan menghasilkan suatu keputusan. Dan selanjutnya yaitu mekanisme pengendalian perusahaan. Yang dikendalikan itu meliputi standar kerja, manajemen perusahaan, dan pemroses informasi. Dan yang terakhir yaitu lingkaran umpan balik. Prosesnya yaitu data dikumpulkan dari perusahaan, kemudian dimasukkan ke dalam pemroses informasi, kemudian diubah menjadi informasi dan diberikan kepada manajer. Nah, setelah manajer menerima informasi tersebut, maka manajer tersebut mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya yaitu aliran sumber daya lingkungan. Jadi tidak semua sumber daya itu terjadi di antara perusahaan lingkungannya. Satu-satunya sumber daya yang menghubungkan perusahaan dengan seluruh unsur adalah informasi. Dan perusahaan berusaha untuk menjadikan hubungan informasi dengan sains sebagai suatu aliran. Selanjutnya yaitu mengelola aliran sumber daya fisik, manajemen rantai pasokan. Rantai pasokan yaitu jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok ke perusahaan dan selanjutnya ke pelanggan. Nah, ada aktivitas manajemen rantai diantaranya yaitu meramalkan permintaan pelanggan, membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, memesan persediaan pengganti dari para pemasok, menerima persediaan dari pemasok, mengelola persediaan bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi, melakukan produksi, dan yang terakhir, melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan. Selanjutnya, sistem elektronik. Seiring bergeraknya sumber daya melalui rantai pasokan, tiap tindakan dimanapun asalnya akan dicatat ke dalam terminal pasokan. Prosesnya, data dimasukkan ke dalam terminal melalui input keyboard, pemindahan kode batang, atau ID frekuensi radio. Setelah data terkumpul, sistem informasi perusahaan akan diperbarui untuk menggambarkan lokasi terakhir dari sumber daya yang sedang dilacak. Selanjutnya, keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah keunggulan yang dimiliki oleh suatu perusahaan di mana keunggulannya itu digunakan untuk bersaing dengan perusahaan lainnya untuk meningkatkan nilai perusahaan. Dimensi-dimensi keunggulan kompetitif ada 3, yaitu keunggulan strategis, keunggulan taktis, dan keunggulan operasional. Keunggulan strategis yaitu keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membantu operasi perusahaan. Contohnya, sebuah perusahaan dapat memutuskan untuk mengubah seluruh datanya menjadi basis data dengan alat penghubung standar guna kemungkinan berbagi dengan sekutu-sekutu bisnis dan pelanggannya. Kedua, keunggulan taktis. Itu ketika perusahaan tersebut mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik dari para pesaingnya. Contohnya, perusahaan berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan di seluruh dunia, memproduksi secara sentral dan dikirim ke anak perusahaan. Dan yang terakhir, keunggulan operasional itu berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Selanjutnya yaitu tantangan dari pesaing-pesaing global. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi di lintas produk, pasar, negara, dan budaya yang terdiri atas perusahaan induk dan sekelompok anak perusahaan. Satu hal yang sangat khusus atau penting bagi outsourcing TI adalah perlindungan hak kekayaan intelektual yang di beberapa negara tidak mendapat perlindungan yang memadai. Selanjutnya, kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Koordinasi merupakan kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif di dalam pasar global. Perusahaan yang tidak mampu mendapatkan kendali strategis atas operasinya di seluruh dunia
dan mengelolanya dengan cara terkoordinasi secara global, maka tidak akan dapat meraih kesuksesan dalam perekonomian internasional. Keuntungan dari koordinasi yaitu kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar di seluruh dunia. Kedua, kemampuan untuk berbagi pengetahuan antar unit di berbagai negara. Ketiga, yaitu mengurangi biaya operasional secara keseluruhan. Selanjutnya, tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Ada 4, yaitu kendala-kendala politis. Yang kedua, yaitu rintangan budaya dan komunikasi. Rintangan budaya dan komunikasi itu dibagi menjadi 3, yaitu pembatasan pemrosesan data, pembatasan komunikasi data, pembatasan pembelian dan impor peranti keras. Yang ketiga, yaitu masalah-masalah teknologi. Dan yang terakhir, kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Selanjutnya yaitu manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan yaitu segala aktivitas yang berhubungan dengan memproses data menjadi informasi, menggunakan dan mengkomunikasikan informasi dengan cara yang paling efektif, dan menghapus informasi pada waktu yang tepat. Selanjutnya yaitu dimensi-dimensi dalam sistem informasi. Dimensi-dimensi dalam sistem informasi ada 4. Yang pertama, relevansi. Relevansi artinya informasi tersebut harus berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua, akurasi, artinya informasi tersebut harus akurat. Yang ketiga, ketepatan waktu, artinya informasi hendaknya tersedia untuk pengambilan keputusan sebelum situasi yang genting berkembang. Dan yang terakhir, kelengkapan, artinya para pengguna hendaknya dapat memperoleh informasi secara lengkap atas suatu masalah tertentu. Selanjutnya, sifat manajemen pengetahuan yang berubah. Yang pertama, sistem informasi warisan. Sistem informasi warisan yaitu sistem informasi awal serta peranti lunak dan keras yang tidak sesuai atau hanya sesuai secara parsial dengan teknologi informasi terkini. Yang kedua, manajemen gambar. Terdapat peranti lunak komputer khusus yang akan menerjemahkan gambar, data teks, dan angka menjadi sebuah file pengolah data. Foto-foto digital dari cetakan dapat disimpan sebagai file-file komputer yang dapat dijadikan referensi oleh sistem informasi perusahaan saat ini. Selanjutnya yaitu strategis bisnis global. Strategis bisnis global ada 3. Yang pertama, strategi pengendalian desentralisasi. Strategi ini dinamakan strategi lepas tangan, di mana induknya itu mengizinkan anak perusahaan untuk mengembangkan produksi dengan cara mereka sendiri. Yang kedua, strategi pengendalian perusahaan. Strategi ini di mana memusatkan sistem kontrolnya di induk perusahaan. Jadi, perusahaan berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan di seluruh dunia yang diproduksi secara sentral dan dikirim ke anak perusahaan. Dan yang terakhir, strategi keahlian terpusat. Strategi ini merupakan campuran dari strategi pengendalian terpusat dan strategi pengendalian desentralisasi. Yang terakhir yaitu strategi kompetensi dalam bersaing. Yang pertama, strategi kepemimpinan biaya. Artinya menjadi produsen rendah biaya dalam menghasilkan barang dan jasa atau membantu menurunkan biaya bagi pemasok dan pelanggan sehingga pesaing memiliki biaya produksi yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu strategi diferensiasi. Artinya mengembangkan cara-cara untuk membedakan produk dan layanan dari para pesaing. Yang ketiga, strategi inovasi, artinya menemukan cara baru dalam melakukan bisnis. Yang keempat, strategi pertumbuhan, artinya dengan cara memperluas kapasitas perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa atau ekspansi ke pasar global. Dan yang terakhir, strategi aliansi, artinya membentuk hubungan bisnis baru dengan para pelanggan, pemasok, pesaing, atau perusahaan lain. Sekian video penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Tunggu video selanjutnya untuk materi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.